your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang morfologi dan anatomi hewan dan tumbuhan. Saya Nurjana ingin mempresentasikan tentang morfologi kata. Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and Saya akan menjelaskan tentang morfologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana ingin mempresentasikan tentang morfologi katak. Morfologi adalah suatu bentuk tubuh suatu organisme. Sementara morfologi katak adalah tubuh katak bentuknya hampir serupa pada masing-masing anggota katak. Bentuk menjadi lebih pendek karena katak tidak mempunyai bagian ekor yang bisa disebut cauda. Bagian saput kepala ujungnya tumpul tanpa dilengkapi dengan moncong yang menonjol. Pada bagian ini memiliki rim molars, mulut yang bentuknya lebar, biasanya berfungsi untuk memasukkan makanan. Pada bagian dorsal dari moncong terdapat sepasang nares atau lubang hidung yang kecil dan berfungsi dalam pernapasan. Sepasang mata atau disebut juga ornum pissus yang bulat, ukurannya cukup besar dan bentuknya bulat menonjol. Organ pissus atau mata dilengkapi juga dengan alat-alat seperti palpebra superior, palpebra inferior, membrana nictitans. Tubuh katak mempunyai dua pasang ekstremitas, yaitu ekstremitas anterior yang bentuknya pendek tapi mempunyai bagian-bagian yang jelas karena dilengkapi oleh persendian seperti lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, pergelangan tangan, dan bagian ekstremitas posterior yaitu paha, betis, telapak kaki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi hewan yaitu ikan tulang sejati. Nah, apa sih itu ikan tulang sejati? Ikan tulang sejati atau biasanya disebut dengan Osteitis merupakan kelas dari anggota hewan bertulang belakang yang mana termasuk subfilum Pisces atau ikan. Nah, ikan tulang sejati ini juga memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-ciri khususnya? Yaitu yang pertama kulit, yang kedua mulut, dan yang ketiga bentuk. Yang pertama kita akan membahas tentang kulit. Kulit pada umumnya ditutupi oleh sisik dan banyak mengandung kelenjar mukosa. Akan tetapi ada sebagian ikan yang tidak memiliki sisik dan ada juga yang memiliki sisik. Pada bagian tengah dari punggung terdapat sirip yang pada umumnya disokong oleh jari-jari keras. Yang kedua yaitu mulut. Mulut pada umumnya terletak di bagian anterior dan berigi, terutama pada gigi rahang yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Selain itu, pada bagian kepala dilengkapi dengan fovea nasalis, yaitu lubang hidung bagian luar. Untuk matanya besar dan tidak dilengkapi dengan kelopak mata. Nah, untuk yang ketiga, bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya dapat bermacam-macam, akan tetapi pada umumnya ikan kelompok tulang sejati ini mempunyai bentuk gelendong pipih, yang berarti ukuran tingginya dapat mencapai lebih dari lebarnya, sehingga bila dilakukan pemotongan, penampang lintangnya akan berbentuk oval. Anatomi hewan. Anatomi hewan merupakan
ilmu yang mempelajari struktur perkembangan tubuh hewan. Struktur tubuh hewan berkembang dari struktur yang sederhana menuju ke arah struktur yang lebih sempurna. Anatomi ikan nila. Anatomi pada ikan nila yaitu tubuh berwarna kehitaman atau keabuan dengan beberapa pita gelap melintang. Ikan nila adalah jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan nila juga dapat hidup di perairan yang dalam dan luas maupun di kolam yang sempit dan dangkal. Takson ikan nila terdiri dari kingdom, phylum, subphylum, kelas, subkelas, ordo, famili, genus, dan spesies. C. Bentuk tubuh ikan nila. Tubuh ikan nila berbentuk pipih ke samping, memanjang dan tebal. Anda bisa menemukan adanya garis linear lateris yang mana bagian atas dan bawah terputus. Berdasarkan warna tubuhnya, ada dua macam, yaitu nila merah dan nila hitam. Ciri-ciri nila hitam adalah tubuhnya kehitaman dan bagian perutnya memiliki warna yang lebih terang. Sedangkan nila merah, tubuhnya maupun siripnya berwarna merah, dan ada juga sirip punggungnya merah dan bagian perut putih kemerah-merahan. 1. Sisik ikan nila. Ukuran besar dan tersusun rapi, menyelimuti seluruh tubuh. 2. Sirip ikan nila. Sirip ikan nila terbagi dalam 5 jenis, yaitu sirip dada, sirip ekor, sirip perut, sirip anal, dan sirip punggung. Sirip ini membantu untuk mempercepat gerakan ikan. 3. Kepala nila. Bentuk kepala kecil. Anda dapat menjumpai sepasang mata berukuran besar dengan tepi berwarna putih. 4. Alat kelamin ikan nila. Saat masih kecil, ukuran ikan nila bagian alat kelamin belum terlihat jelas. Kita dapat membedakannya saat berat sudah 50 gram. Pada saat umur 4-5 bulan, berat mencapai 100-150 gram, sehingga ikan akan kawin dan bertelur. Ikan nila yang berukuran kecil lebih mudah untuk menyesuaikan diri jika tersanilitas di lingkungan pada nila besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan pengetahuan yang mempelajari bentuk fisik dan bentuk tubuh dari tumbuhan. Sebagai contoh, morfologi pepaya atau carica papaya L. Yang pertama alat hara, yang termasuk alat hara yaitu yang pertama daun atau folium. TS 2008 menyatakan bahwa daun pepaya merupakan daun tunggal berukuran besar, menjari, bergerigi, dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun atau lamina. Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar dan 8 ujung daun yang lancip, tangkai daun yang panjang dan berongga. Permukaan daun licin, sedikit mengkilat, dilihat dan susunan tulang daunnya. Daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjadi. Yang kedua yaitu batang atau caulis. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas tangkai daun. Arah tubuh batang yaitu tegak lurus, yaitu artinya lurusnya ke atas. Permukaan batang licin, batangnya berongga, tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 meter menurut TEAS pada tahun 2008. Yang ketiga, akar. Akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang atau radix primaria. Hal ini karena lembaga pada akar tumbuh
akan terus tumbuh dan bercabang. Pertumbuhan akar tunggang akan panjang dan berbentuk mendatar. Warna pada akar pepaya ini sedikit kekuning-kuningan. Keempat, bunga pepaya merupakan jenis bunga majemuk yang memiliki susunan di tangkai. Bunga pepaya juga memiliki warna kekuningan dan berbentuk menyerupai lonceng. Kelima, buah pepaya merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu calon buah. Pepaya memiliki biji-bijian di dalamnya cukup banyak. Buah ini akan muncul di bagian ketiak tangkai daunnya yang berwarna hijau muda. Buah pepaya ini saat sudah masak akan berwarna kejingaan. Yang keenam, biji. Biji buah pepaya memiliki bentuk yang kecil dan bulat dengan jumlahnya sangat banyak. Biji dari buah pepaya ini memiliki warna kehitaman dan dapat ditanam secara langsung. Anatomi tumbuhan sering dibilang fitoanatomi, merupakan studi terhadap komponen-komponen internal dari tumbuhan, analogi dan anatomi manusia atau hewan. Ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian isi dalam hewan dan tumbuhan tersebut. Anatomi tumbuhan pepaya. Pepaya adalah salah satu tanaman yang habitatnya asli hutan tropis. Uniknya, tanaman ini dapat tumbuh subur dengan baik di daerah tropis ataupun subtropis, di daerah basah maupun daerah kering, ataupun dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Adapun takson dalam pepaya tersusun oleh ada kingdom, subkingdom, definisi kelas, subkelas, ordo, famili, genus, subclass. Anatomi akar pepaya. Anatomi akar pepaya tersusun dari jaringan-jaringan sebagai berikut. 1. Epidermis, terdiri dari sel selapis tipis dan mudah dilalui air. 2. Kongres, terdiri dari banyak sel dan tersusun berlapis-lapis dinding. Selnya tipis dan mempunyai banyak ruangan antar sel. 3. Endodermis, terletak di sebelah dalam kongres. 4. Pembuluh tapis, deretan sel dinding searah dengan poros akar batang dan berlubang-lubang halus sehingga berbentuk pembuluh. 5. Pembuluh kayu, deretan sel yang dindingnya searah dengan poros akar batang dan menyatu. 6. Kambium, lapisan sel hidup pada tumbuhan dikotil yang aktif. Imbela, berfungsi untuk membesar batang. D. Anatomi batang pepaya, tersusun dari 3 sistem jaringan. 1. Delman, yaitu jaringan kulit yang terdiri dari epidermis, kongres, epidermis, dan silinder pusat atau stela. 2. Jaringan pembuluh, yaitu berupa silinder yang membatasi perineum empelut di bagian tengah dan kongres di bagian luar. 3. Jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menunjuk agar tanaman dapat berdiri kokoh dan kuat. E. Anatomi daun pepaya merupakan tumbuhan dikotil yang terstruktur. Daun tersebut atas jaringan epidermis, jaringan perineum, dan jaringan penyokong. 1. Jaringan pelindung. Anatomi daun pepaya tersusun atas satu lapis sel epidermis yang tidak mengandung klorofil. 2. Jaringan dasar. Pada Mersofil bervegetasi menjadi jaringan bunga karang. 3. Bekas pembuluh epidermis, bekas penyangkut pada daun membentuk bangunan kompleks yang tersebut tulang daun. F. Anatomi buah pepaya. Buah pepaya tersusun atas 3 bagian. 1. Kulit buah. Pada tumbuhan pepaya bersifat keras. 2.
Daging buah merupakan lapisan tengah di bawah kulit buah dan daging tebal. 3. Lapisan dalam buah merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. G. Anatomi biji. Pepaya biji merupakan perkembangan akan utama terdiri atas beberapa bagian. 1. Kulit biji. 2. Tali pusar atau tangkai biji. 3. Inti biji atau isi biji.